Ah, suara anjing. Sampai histeris anjing. Ayo kita bisa mulai tidak? Tes, tes, terdengar tidak?
Oke, tas. Sudah terdengar, dokter. Sudah terdengar. Apa terdengar juga suara lagu-lagu dangdut di latar belakang? Tidak terdengar. Kedengaran. Oh, syukurlah. Ini bengkel cat autometalik sedang mendengarkan lagu dangdut. Sudah, yuk kita mulai saja. Slide-nya sudah terlihat? Apa slide sudah terlihat? Sudah, Sudah, dokter. Dok. Sudah, ayo kita mulai. Hari ini tentang peternakan babi dan domba. Nah, sebelum dimulai tentang peternakan babi, kita membahas dulu tentang asal-usul babi. Babi yang sekarang didomestikasi dari babi-babi liar. Sebelum menjadi babi yang sekarang ya yang kita ternakan itu berasal dari babi liar. Nah, ini adalah pohon filogenetik namanya dalam genetika molekuler. Ini adalah para leluhur babi-babi yang ada sekarang. Nah, coba perhatikan, adakah babi-babi Indonesia di dalamnya? Coba hitung ada berapa? Coba hitung ada berapakah babi Indonesia? Babi rusa, iya. Sus crova ada. Sus barbaratus, iya, ada 3. Sus celebensis lagi 1. Celebensis itu Sulawesi artinya. Nah, ini adalah dari babi liar itu didomestikasi menjadi banyak babi-babi sekarang. Berapa babikah yang kalian kenal? Babi yang diternakkan? Coba. Mau dipakai presentasi nanti babi apa? Coba contoh 1. Contoh 1, ayo. Kalau tidak, saya ngasih contoh babi landris. Nanti ada yang presentasi tentang babi landris dari 8 kelompok, dari 8 kelas ya. Nah, yang ini adalah sus barbaratus atau babi berjenggot. Ini berasal dari Indonesia. Sekarang sulit ditemukan lagi di hutan. Tapi kalian bisa ditemui di kebun binatang. Nah, ini adalah sus crova, babi hutan. Masih ada di Indonesia, tapi sudah mulai berkurang ketika wabah ASF itu mereka ikut juga kena. Tahu kan ASF, African Swine Fever? Nah, ini adalah babi kutil dari Jawa. Perhatikan wajahnya, rambutnya, dan pipinya. Kutil-kutilnya itu menjadi ciri khas dari babi Jawa. Yang ini adalah babi Bali yang sudah dikawinkan dengan babi lendris atau durok. Jadi warnanya putih. Perhatikan lekuk punggung dari babi itu. Itu adalah ciri khas dari babi Bali. Babi Bali ada 2 jenis ya. Ada yang perutnya putih, ada yang perutnya hitam. Nah, itu tersebar dulunya adalah di Karangasem dan di Bali Utara. Nah, yang di Bali Utara itu dulunya adalah berwarna hitam semuanya dengan punggung yang tidak begitu melengkung. Yang dari Karangasem punggungnya sangat melengkung, lordosis, terus perutnya putih. Tapi sekarang sudah yang hitam itu sudah bercampur dengan yang perut putih. Mungkin terjadi ketika Gunung Agung meletus, orang-orang Karangasem mengungsi ke Bali Utara dan bawa babi. Jadi bercampur lagi babi-babinya. Ini adalah babi yang didomestikasi dan diternakkan sekarang. Dulu di awal-awal mulai peternakan babi besar, babi yang
di bahunya putih sampai ke kaki, babi saddleback namanya, itu banyak diternakan di Indonesia. Kemudian datanglah babi-babi putih, babi Landrace dan Duroc. Jadi babi saddleback sudah tidak jadi tren lagi karena lebih unggul babi putih. Nah, ini adalah selected breed dari babi. Nah, ini adalah babi apa? Ini adalah babi yang menjadi pet animal, jadi hewan kesayangan, bukan untuk dikonsumsi. Babi ini namanya pot belly pig. Sepertinya diturunkan dari babi di Asia, mungkin dari babi Vietnam. Terus dikembangkan menjadi babi pet animal. Sepertinya ini juga sudah mulai tren di Indonesia, pelihara babi ini pot belly pig. Nah, cara memilih bibit yang baik sama seperti hewan-hewan sehat yang lainnya. Babi yang sehat, bentuk tubuhnya, putingnya simetris. Jumlahnya 12, kanan dan kiri. Biasanya ini menunjukkan jumlah anak. Bila makin banyak putingnya, makin banyak anaknya. Ambingnya besar, dengan saluran darah yang terlihat jelas. Kalau kulitnya putih, ya, tubuh yang padat dan kompak, kaki yang tegap, tubuh yang panjang. Anak babi diternakkan sebaiknya berasal dari induk yang sering menghasilkan anak. Jadi kualitas keibuannya sudah teruji, misalnya melahirkan banyak anak dan mampu merawat anaknya dengan baik. Ada juga ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dia melahirkan, terus anaknya dimakan. Itu sebaiknya tidak digunakan sebagai induk. Ada juga ibu yang melahirkan, induk yang melahirkan, terus tidak mau menyusui. Jadi itu juga tidak baik untuk induk, karena kita akan repot memberi susu formula. Biasanya kalau punya anak lebih dari 5, kalau kurang dari itu sebaiknya tidak dikembangkan menjadi indukan. Kalau pejantannya mampu kawin dan menghasilkan anak lebih dari 5. Nah, anak babi lahir sampai berumur 10 hari, masih menyusu, kemudian akan disapih ya. Babi jantan digunakan sebagai pejantan pada umur 10 bulan. Dapat mengawini 1 sampai 2 ekor babi betina per hari. Kalau tidak mampu, jangan dijadikan pejantan. Dalam seminggu, jangan lebih dari 3 kali kawin. Nanti kualitas spermanya buruk. Tapi di masa sekarang ada inseminasi buatannya, jangan khawatir. Perbandingan jumlah pejantan dan induk babi 1 ekor mengawini 8 sampai 10 ekor betina. Anak babi yang tidak digunakan sebagai calon pejantan sebaiknya segera dikebiri. Babi yang digunakan sebagai calon induk dikawinkan pertama kali umur 9 bulan. Nah, ini terkait dengan dewasa apa? Dewasa tubuh apa dewasa kelamin? Bisa kan membedakan antara dewasa tubuh dan dewasa kelamin? Bisa? Coba dipikirkan, siapa tahu keluar di ujian. Induk babi dapat dikawinkan lagi setelah umur anaknya 12 minggu atau disapih. Jadi kalau sebentar. Jadi kalau umur pertama kita kawinkan umur 9 bulan, kemudian kawin berikutnya umur berapa ya? Coba hitung.
babi bunting berapa hari? Apakah sama dengan anjing 60 harian? Atau berapa? Coba ingat. Izin dokter, kalau di bunting itu sekitar 315 hari. Kemudian, terus kalau kita kawinkan umur 9 bulan, berarti boleh kawinkan berikutnya umur berapa? Coba dihitung. Yang suka matematika. 1 tahun 2 bulan, Dok. Kalau menurut kalian apakah itu cepat atau lambat? Termasuk cepat, Dok. Cepat, jangan bandingkan dengan kelinci ya. Bandingkan dengan hewan-hewan ternak yang lain. Nah, ayo kita lanjutkan. Yang tertarik pelihara babi, kalau logikanya ya, kalau dokter hewan yang punya peternakan babi, harusnya lebih sehat dan lebih bagus produksinya, ya kan? Daripada orang-orang lain. Jadi yang niat pelihara babi, semangat ya. Jenis kandangnya itu, dulu ada jenis kandang tunggal. Kandang yang masih konservatif, tradisional. Sekarang sudah ada kandang-kandang yang modern seperti kandang baterai. Dulu ada kandang tunggal, terus ada kandang ganda. Kandang tunggal itu yang terdiri satu baris memanjang dan petak-petak. Terus ada kandang ganda yang ada 2 baris yang letaknya saling berhadapan. Kemudian luas kandang beranak sebaiknya ukuran 2,5 meter panjang dan lebarnya 1,5 meter. Kandang untuk 1 ekor pejantan ukurannya 3 kali 2 meter. Kandang babi berumur 3 bulan sampai 1 tahun, panjangnya 1 meter dan lebar 1 meter untuk tiap ekor. Yang ini adalah tren peternakan yang sekarang disebut free range farm. Yang ini lebih menjunjung animal welfare katanya. Kalau menurut saya di masa lalu kita sudah beternak seperti ini kan, kalau peternakan babi dibebaskan cari makan sendiri, berenang, berkubang lumpur. Babi itu sifatnya suka berkubang ya, jadi sebaiknya kita membuatkan kubangan lumpur kalau peternakannya free range farm. Kalau peternakannya yang seperti sekarang itu tidak ada kubangan. Kemudian kalau free range juga harus disediakan rumah-rumahan biar dia bisa berteduh dari panas dan hujan. Tapi kelemahannya ini membutuhkan lahan yang sangat luas. Sementara kehidupan kita sekarang untuk rumah aja tidak begitu luas kan. Nah, ini peternakan intensif yang sekarang lagi tren di Indonesia. Perhatikan kandang-kandang penggemukan biar tidak banyak bergerak. Jadi biar babinya tidak banyak bergerak, jadi babinya makin gemuk, begitu maksudnya. Makan, tidak banyak bergerak, tidur, makan, tidur, jadi lebih gendut. Tapi perhatikan babi yang menggigit-gigit kandang. Itu adalah tanda dia stres. Padahal 5 pasal dalam animal welfare itu kan harus bebas dari rasa takut, rasa cemas. Ini kalau dalam penelitian, kita meneliti kadar kortisol dalam darahnya. Kalau kadar kortisolnya tinggi, artinya tingkat stresnya tinggi. Bila daging kortisolnya tinggi, itu tidak layak dimakan. Kenyataannya kita tidak mengukur itu kan, tapi produksi gemuk, berat, potong. Oh ya, coba pikirkan babi Bali termasuk babi apa? Babi pedaging apa babi lemak? Lemaknya tinggi? Apa dagingnya, kualitas dagingnya padat seperti Landrace atau Duroc? Babi Bali yang hitam dan mungil itu, coba.
Mungkin lebih banyak Karena lemaknya, dokter. betul. Mengapa? Karena ketika dipakai babi panggang atau babi guling itu lemak yang keluar itu yang bikin baunya harum dan rasanya lebih enak kan? Betul, apakah Pak Ginting adalah penggemar babi? Iya, dokter. Nah, ini seandainya kita sudah jadi dokter hewan di lapangan, panjang tubuh dan lebar dada ini bisa digunakan untuk menghitung berat badan. Kan kita tidak bisa bawa timbangan ke lapangan kan? Jadi kalian bisa mengukur dari panjang tubuhnya, terus dan pakai pita ukur ya panjang tubuh dan lingkar dada. Dan itu dihitung berdasarkan rumus tabung atau volume ya, volume. Ingat kan matematika? PR kuadrat yang gitu? Ingat? Nah, nanti kalau jadi dokter hewan di lapangan, biar kalian tidak kelebihan dosis ngasihnya atau kekurangan dosis, kalau antibiotika kelebihan nanti antimikroba resistan lagi isunya. Kalau kekurangan tidak sesuai target, biar tepat bisa dihitung dengan lingkar dada dan panjang tubuh. Untuk yang besar-besar ya, kalau yang kecil-kecil boleh pakai timbangan. Nah, ini chart untuk potongan komersial babi. Kalau secara tradisional tidak menghitung ini semuanya bisa dimakan. Tapi kalau yang ini potongan komersial, ini hitung-hitungannya. Misalnya kalau mau daging bacon itu dicari di bagian situ. Kalau mau bikin pork rib di bagian situ. Terus loin, ham itu ada istilahnya bagi yang tertarik nanti kesehatan masyarakat bekerja di Kesmafet bagian pengawasan kesehatan daging babi. Ini harus diingat potongan-potongan komersialnya. Kalau telinga dimanfaatkan nggak ya? Telinga babi. Kalau di Bali Utara, tempatnya Pak Sampurna, Prof. Sampurna, sepertinya dipakai untuk siobak. Ini potongan komersialnya. Nah, sekarang kita lanjut peternakan domba. Nanti tolong masing-masing kelas ingat ada pembagian topik untuk presentasi, nanti dicatat ya. Oke, lanjut dulu. Domba itu didomestikasi dari Ovis aries. Nah, ini bukti-bukti sejarah domestikasi domba. Kalau domestikasi babi tidak ada buktinya, tapi kalau kalian bisa mendapatkannya itu bagus. Coba cari di Artificial Intelligence ya, AI. Yang ini ada di lukisan di keramik, yang itu ada lukisan bagaimana mereka memotong bulu domba. Nah, leluhurnya ada 3. Dan lihat tanduknya mirip dengan kambing. Tapi ini adalah leluhur para domba yang sekarang. Nah, sekarang kita bahas dulu domba-domba Indonesia. Domba Garut ini yang biasa dipakai untuk tarung sepertinya ini ya, yang adu tanduk itu. Dan harganya sangat mahal untuk yang juara. Jadi ini khusus diternakan. Selain untuk kulitnya juga dagingnya mungkin. Kemudian juga untuk pameran. Waktu itu saya baca Prabowo kayaknya membeli domba Garut yang amat sangat mahal. Dan ternyata itu domba yang sudah tua.
Nah, ini menurut ahli itu, ini adalah persilangan segitiga antara domba lokal. Berarti kita punya juga domba asli Indonesia, nanti akan saya tunjukkan. Terus dengan domba Kapstad dari Afrika dan domba Merino dari Asia Kecil. Menghasilkan domba yang bagus dan gagah. Kebanggaan Indonesia. Keunggulannya, kulitnya kualitas terbaik di dunia katanya. Lehernya kokoh. Nah, ini yang bagus. Mirip seperti anjing Kintamani, ada surainya. Dia penghasil daging. Tidak ada istilah adu kambing kan? Yang ada istilah adu domba. Nah, ini dah. Ini salah satu contoh yang juara. Nah, ini adalah domba Texel Wonosobo. Juga dicampur. Bangsa Indonesia suka mencampur-campur. Selain manusianya bercampur, binatang juga bercampur ya. Awalnya domba Dombos didatangkan dari Belanda. Mungkin terkait dengan kolonialisme zaman VOC. Karena orang Belanda butuh daging. Kalau bulu kayaknya dia tidak butuh. Mereka butuh susu dan daging. Susu, karena itu mereka mendatangkan Friesian Holstein kan, sapi belang ke Indonesia untuk susu, untuk kebutuhan mereka sendiri waktu itu. Nah, domba juga mereka mendatangkan. Kemudian bangsa kita mencampurnya biar kuat menghadapi hidup di Indonesia. Karena kita tidak butuh bulu yang banyak, kita butuh daging. Jadi ini fokusnya adalah menghasilkan daging. Kemudian ini domas, domba Batur Banjarnegara. Juga disilangkan dari domba ekor tipis dan domba Texel dan domba Suffolk. Tipenya juga domba potong. Bukan seperti Merino di Australia yang bulunya yang dipakai. Keunggulannya adalah beratnya, tentu karena kita membutuhkan daging kan. Untuk domba dewasa berkisar 90 sampai 140, domba betinanya lebih ringan. Domba jantan lebih tinggi dari betina. Nah, ini adalah domba asli Indonesia. Kita punya domba asli Indonesia, namanya domba gembel karena dekil. Terus disebut domba ekor tipis. Nah, kelebihannya adalah dapat melahirkan anak kembar. Sama dengan kambing kacang, anaknya juga banyak. Nah, ini juga domba asli Indonesia, kelebihannya adalah bersifat prolifik. Artinya dapat melahirkan anak kembar. Bisa 2-5 ekor sekali melahirkan, walaupun tubuhnya kecil ya. Terus mudah berkembang biak, karena asli Indonesia, tentu kuat dengan alam Indonesia. Tidak dipengaruhi musim kawin, itu loh kehebatannya. Melahirkan banyak anak, tidak dipengaruhi musim kawin, dan mudah berkembang biak. Mampu beradaptasi pada daerah tropis dan makanan yang buruk. Ini domba kibas. Domba ekor gemuk. Domba kibas di Jawa. Kalau di Sulawesi disebut domba donggala. Itu berasal dari Asia Barat atau India. Dibawa oleh pedagang. Keunggulannya tahan terhadap panas dan kering. Yang ini kayak Shaun the Sheep, kalau pernah nonton kartunnya. Dikembangkan di Inggris abad ke-19. Dia juga persilangan antara domba Southdown jantan dengan betina keturunan Wiltshire Horn dan Berkshire Knot. Nah, kalau begini bentukannya, pasti bulunya yang dimanfaatkannya. Persilangan antara Merino dan Lincoln disebut domba Polwart. Dikembangkan di Victoria, Australia. Domba Portland berasal dari Inggris. Yang ini domba Rambouillet berasal dari Prancis. Disebut juga Merino Prancis. Nah, ini domba dari Norwegia. Mirip dengan kambing gembrongnya di Bali.
Yang ini domba Southdown dari Inggris. Nah, kalau secara teori, bolehkah kita memelihara domba berdekatan dengan sapi Bali? Sudah dapat penyakit pada sapi Bali belum? Atau penyakit sapi gitu sudah? Belum. Pernah lihat atau nonton peternakan domba di Australia? Pernah. Nah, itu butuh areal yang cukup luas. Di Indonesia tidak ada ya, kurang, ada yang daerahnya luas-luas seperti di Australia, tapi tetap kita bisa pelihara. Orang Indonesia itu inovatif dan kreatif. Jangan rendah diri menjadi orang Indonesia, tetaplah bangga. Terus kalau mau memelihara domba, butuh areal yang luas. Kalau kambing boleh yang sempit ya, tapi boleh bisa diantisipasi kalau kalian memang niat. Udaranya segar, keadaan sekelilingnya tenang. Dekat sumber pakan ternak dan memiliki sumber air. Jauh dari pemukiman penduduk dan sumber air. Kenapa? Biar tidak ada pencemaran bau. Tapi sekarang bisa diantisipasi dengan biodigester kalau mau mengolah limbahnya biar tidak bau. Terus dekat dengan pemasaran. Karena ngangkut transportasinya mungkin sulit ini. Nah, kandangnya juga harus kuat. Kalau di Indonesia ya dikandangkan. Karena kalau dilepas nanti hilang. Harus kuat sehingga dapat dipakai dalam waktu yang lama. Karena itu di Jawa kandang-kandang ini bagus-bagus sekali kayunya. Ukurannya sesuai dengan jumlah ternak, bersih dan mendapatkan sinar matahari pagi. Mengapa harus mendapatkan sinar matahari pagi? Apakah itu ada kaitannya dengan vitamin D? Atau untuk tulangnya? Atau untuk biar tidak lembab? Coba pikirkan. Ventilasi kandang juga harus cukup lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya agar tidak banjir. Masalah di Indonesia ini. Atap kandang diusahakan dari bahan yang ringan dan memiliki daya serap panas yang relatif kecil. Misalnya dari rumbia. Nah, ini tipe kandang. Ada kandang panggung, ada kandang lemprak. Bibit sama untuk semua jenis ternak. Harus sehat dan tidak terserang oleh hama penyakit. Berasal dari indukan yang mampu melahirkan dan kesuburannya tinggi, cepat tumbuh dan persentase karkasnya baik. Calon indukan berumur 1,5 sampai 2 tahun. Tidak cacat, bentuk perutnya normal, telinganya kecil. Bulunya halus, roman muka baik dan memiliki nafsu kawin yang besar dan ekornya normal. Calon pejantan berumur 1,5 sampai 2 tahun. Kenapa umur 1,5 sampai 2 tahun? Apakah ini dewasa kelamin atau dewasa tubuh? Apakah begitu dewasa kelamin sudah bisa kita segera kawinkan? Atau menunggu dewasa tubuh dulu? Boleh googling, boleh lihat AI jawabannya. Nah, reproduksi. Ini apa kalian bisa membaca? Silakan. Ini jawabannya. Perbedaan antara dewasa kelamin dan dewasa tubuh. Kayak anjingnya dewasa kelaminnya. Jadi kalau dia umur 6 bulan, ketika dia birahi pertama, apakah sudah bisa kita kawinkan?
baiknya kita kawinkan atau tidak? Atau tunggu 6 bulan berikutnya, jadi birahi kedua. Kan sudah dibaca ini. Nah, coba pertanyaan saya, ketika dia birahi pertama kali, apakah sudah bisa kita kawinkan atau nunggu birahi yang kedua? Yang kedua, dokter. Betul. Jadi jangan terlalu dini dikawinkan. Anjing juga seperti itu ya, kalau kalian mau beternak anjing, jangan kawinkan usia 6 bulan. Tunggu dia berumur 1 atau 1,5 tahun. Nah, untuk pemeliharaannya tentu membutuhkan sanitasi dan tindakan pencegahan. Mencegah penyakit, mencegah tindakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus mengontrol penyakit, perawatan ternak, pemberian pakan, pemberian vaksinasi dan obat, pemeliharaan kandang. Mengapa kalau dokter hewan sebagai peternak itu peternakannya akan lebih baik karena dia mengerti tentang vaksinasi, obat-obatan, bagaimana cara mengontrol penyakit. Itu ya kalau kalian berniat menjadi peternak sekaligus juga praktisi. Nah, panennya dia ada di Indonesia yang utama adalah karkas atau daging. Terus hasil tambahannya domba adalah bulunya. Nah, berbeda kalau di luar negeri. Woolnya selalu dipanen, yang kita jarang. Ini adalah potongan komersialnya. Kalau dijual di supermarket, itu harus sesuai potongan komersial. Apa perbedaan kambing dan domba? Ini potongan komersialnya sama dengan kambing. Apa perbedaan kambing dan domba? Ayo. Ini jawabannya. Kambing bisa soliter ya, kalau domba harus berkelompok. Mungkin biar ada yang diajak ngobrol. Kalau kambing istilah sekarang mungkin introvert. Yang domba ekstrovert. Ada pertanyaan? Sejauh ini Pertanyaan. jelas. Jelas, pertanyaan yang kemarin belum saya jawab. Yang bertanya kemarin masih ingat pertanyaannya? Karena saya tunggu di WA sampai hari ini nggak ada. Yang bertanya kemarin, kalau masih ingat, boleh disampaikan. Kalau enggak, kalau sudah lupa, enggak apa-apa. Nanti kita ujian online kalau OASE-nya bagus ya. Kalau enggak, mungkin pakai Google. Google Class. Nah, sekarang tolong dicatat. Untuk presentasi masing-masing kelas kan ada 2 kelompok. Jadi kelas A, kelompok pertama itu topiknya adalah kambing gembrong. Ada lumayan beberapa jurnal membahas tentang kambing gembrong di internet ya, boleh kalian pakai. Boleh juga kalian pakai AI, cara membuat presentasinya boleh, terserah. Asal kalian bisa mempresentasikan dengan baik. Sudah? Kelas A kelompok satunya itu adalah kambing gembrong. Kelompok duanya adalah domba Garut. Kelas B, kelompok satunya kambing potong. Boleh dipilih apapun itu, yang jelas kambing potong. Karena akan membahas tentang dagingnya.
Kemudian yang kedua adalah babi landrace. Kelas C, kelompok satunya membahas tentang domba. Domba apa saja kecuali domba Garut, karena itu untuk kelas A. Kemudian kelompok kedua adalah kambing perah. Kambing perah yang mana saja, terserah breednya, yang jelas dia akan menghasilkan susu kambing. Kemudian kelas D, kelompok satunya, silakan dipilih. Saya kasih pilihan adalah babi Nias, babi Toba, dan babi Samosir. Karena ini akan membahas dengan babi asli Indonesia. Ayo, silakan dipilih ya. Untuk kelas D, kelompok satunya adalah babi Nias, babi Toba, atau babi Samosir. Terus yang kelompok duanya harus babi Bali. Jadi ada dua nanti presentasi tentang plasma nutfah Pulau Bali, kambing gembrong, dan babi Bali. Sudah dicatat? Sudah. Baik. Minggu depan bisa selesai? Diatur ya jam berapa kalian mau presentasi? Atau mau presentasi kelompok pertama dulu, atau kelompok dua, atau kalian mau gabung keduanya? Kalau keduanya nanti memakan waktu agak lama. Bagaimana? Mau dibagi menjadi dua, minggu depan dan 2 minggu lagi? Atau sekalian boleh? Kita nanti akan kena BKKH. Supaya tidak mengganggu aktivitas kalian untuk BKKH, silakan atur ya. Sudah ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita akhiri. Sedikit pesan, kalau ada masalah, kalian hadapi ya. Jangan diabaikan, hadapi dan selesaikan. Kalau ada masalah perasaan, kalau dibully misalnya, jangan menyerah lawan pembulinya. Sampai yang membuli jadi gila ya. Ayo, ada pertanyaan? Tidak? Sejauh ini sudah jelas. Nanti jika kalian masih ada terkendala sesuatu akan kami hubungi lagi, dokter. Baik, nanti jangan sungkan, boleh melalui WA ya kapan saja. Saya usahakan menjawab secepatnya. Kalian sudah proposal kan? Apa sedang dalam perjalanan akan proposal? Masih perjalanan, Dok. Ya, selamat berpikir dan ini. Untuk yang sudah proposal, selamat lanjutkan ke penelitian. Yang belum, selamat berpikir. Boleh ditanyakan kalau ada masalah. Jangan malu bertanya ya. Segala sesuatu itu pasti ada jawabannya. Sudah, selamat istirahat. Selamat istirahat ya, jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih.